Ada apa? Istirahat siangku sudah selesai. Aku harus kembali bekerja. Ini juga bagian dari pekerjaan. Mau kemana? Kakak Cindy, ngapain kita ke mall? Ke mall ya buat belanja, dong. Bukannya mau ketemu bos Zhao yang kerja sama dengan perusahaan kita? Yan Xiaochen, aku selalu merasa gaya berpakaianmu sangat buruk. Setiap kali ikut acara luar, aku merasa kamu sangat merusak citra perusahaan. Setelah berpikir panjang, memperbaiki dasarnya sudah terlambat. Mari kita perbaiki tampilan luarnya dulu. Tapi sore ini aku masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Aku juga tidak mood untuk belanja. Sebagai atasanmu, menurutku saat ini, pekerjaan terpenting bagimu adalah membeli baju. Kamu mau dengar atau tidak? Lagi pula, jam kerja aku yang berkuasa. Coba dulu. Aku tidak mau mencoba. Nona, silakan ke sini. Sudahlah. Tidak usah mencoba juga boleh. Bonus bulan ini jangan minta. Wah, Yan Xiaochen, tidak kusangka. Bentuk tubuhmu lumayan juga. Oh, dua bajuku dan satu setelahnya ini, aku ambil semuanya. Punyaku tidak usah. Punyaku tidak usah. Punyaku tidak usah. Kalau begitu, Nona Sin yang bayar. Baik. Bukan, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Terima. Apa aku bilang mau memberikannya untukmu? Ini akan dipotong dari gajimu. Gajiku sudah tidak bisa dipotong lagi. Cicil saja. Kuota cicilanku juga sudah habis. Terlambat. Aku sendiri yang bayar. Tidak apa-apa, Nona. Anda bisa mencobanya dulu. Tidak membeli juga tidak masalah. Ambil yang ini saja. Tapi ini terlalu mahal, Kak Cindy. Akan kupotong dari gaji 2 bulan mendatangmu. Nona Sin, Anda datang. Silakan duduk di sini. Aku akan memanggilkan teknisi untuk Anda. Kakak Cindy, gajiku bulan depan dan bulan depannya lagi. Sudah habis terpakai, tidak ada uang lagi. Bagaimana ini? Kalau begitu, Anda pelan-pelan saja, saya tunggu di bawah. Saya yang traktir. Baiklah. Nona Sin sudah selesai. Warna yang Anda pilih untuk sahabat Anda sangat cocok untuknya. Silakan beristirahat sebentar lagi. Dia bilang kita ini sahabat. Apa kita terlihat seperti sahabat? Tertawa apa? Bisa melihatmu seperti ini. Hari ini cukup berharga. Yan Xiaochen. Kamu bilang begitu, pantaskah untuk baju-baju cantik itu? Dan sepatu-sepatu itu? Saya tidak terlalu tertarik dengan barang-barang seperti itu. Ini bukan urusanmu. Pernah dengar efek Veblen? Efek Veblen adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin diminati oleh konsumen. Meskipun terdengar menyebalkan, tapi kamu harus mengakui. Sebuah baju yang mahal, sepasang sepatu yang tidak murah, benar-benar bisa membuatmu terlihat lebih berharga, lebih berwibawa dalam negosiasi bisnis. Jadi, jangan pelit mengeluarkan uang. Ini adalah investasi untuk masa depanmu. Ada apa lagi? Saya merasa saat kamu serius. Rasanya seperti sedang mengolok-olok saya. Tapi, saat kamu mengolok-olok saya, kamu terlihat sangat serius. Perasaan ini sangat halus. Saya juga tidak bisa menjelaskannya. Sepertinya ada sedikit. Kaki panjang yang memikat. Pinggang ramping seperti pohon willow. Rambut panjang yang berkibar. Ini pasti level Dewi. Tidak dengar ada orang baru di perusahaan, mungkin klien. Siapa ya? Kamu lihat sendiri saja, pasti tahu. Cantik, barangmu jatuh.
Jangan bilang yang jatuh adalah hatimu. Yan Xiaochen. Cara kamu merayu harus diubah ya. Xiaochen, hai. Pagi, hai. Yan Xiaochen, kok bisa jadi seperti ini? Aku tadi kira sedang bicara dengan kakak Xingli. Lihat apa? Waktu kerja kok tidak bekerja? Ngobrol apa? Bos Cheng. Bagaimana? Kerayaku, dong. Pagi, Bos Cheng. Kalian pada ngapain? Pagi, Bos Kiao. Pagi. Ada apa? Nanya Jamana kabarmo. Jamana apanya? Lumayan. Oak. Tapi kalian berdua, sejak kapan jadi akrab banget? Kami kan atasan bawahan, ada hubungan baik apa enggak? Aku bersikap begitu padanya cuma karena mempertimbangkan citra perusahaan kita. Ada masalah? Aku tanya kamu. Jamana pendapatmu? Ada masalah enggak? Bagus sih. Pesan. Kerja bagus. Iya, aku mau ke toilet. Bos ciao. Liwi. Kantor? Bos Cheng. Ada hal yang nggak bisa dibicarakan di kantor, harus di sini? Nggak ada-ada, cuma mau nanya. Akhir-akhir ini sama Shen Hou. Gimana? Kok tanya ini? Kami berdua. Memang ada sedikit masalah. Sebenarnya, soal cinta. Kalau dua orang memang nggak cocok, nggak usah dipaksakan. Maksudnya? Aku khawatir kalau kalian terus begini. Shen Hou suatu hari nanti bakal menyakitimu. Kalau akhirnya memang harus seperti ini. Mending. Sakit sebentar lebih baik daripada sakit lama. Aku tahu, Bapak selalu perhatian padaku. Apa yang Bapak bilang tadi juga untuk kebaikanku. Tapi, aku punya pemikiran dan cara penyelesaianku sendiri. Aku dan Shen Hou cuma butuh penyesuaian, nggak ada masalah. Prinsip, jadi, menurutku, Bapak nggak perlu terlalu khawatir tentang kami. Kalau nggak ada hal lain, aku balik kerja dulu. Kalau ada, Ada apa? masalah prinsip. Kalau benar-benar ada,
Aku akan berusaha bersama Shenho untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu Bapak repot-repot. Silakan. Pak Shen, ada yang cari Anda. Cari aku? Siapa? Tunggu sebentar ya. Duduklah. Silakan duduk. Dua minggu ini, kamu baik-baik saja. Kamu terlihat baik-baik saja. Maaf. Aku tahu kamu kerja sebagai kurir demi aku. Itu salahku. Aku salah bicara. Maaf. Bisa kita lupakan ini? Aku sudah hitung gajiku setiap bulan setelah membayar utang ke Cheng Siwan. Sisanya kalau hemat cukup untuk kebutuhan kita berdua. Pekerjaanmu bisa dicari pelan-pelan. Tapi aku tidak mau kamu kerja seberat itu lagi. Boleh? Shenho. Aku butuh kamu bukan karena kamu kuat kerja atau bisa cari uang. Tapi karena saat bersamamu aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku terus berpikir, kalau hubungan kita lebih serius lagi, apakah tidak akan ada lagi kesalahpahaman seperti ini? Kalau begitu, bagaimana caranya supaya lebih serius? Bukannya kamu bilang ingin menikah? Kamu serius? Sebenarnya aku sudah ambil buku nikah. Hanya saja aku belum memberitahumu. Dia begitu hebat. Kamu tidak punya pekerjaan. Mau menghidupinya dengan apa? Aku pasti akan cari pekerjaan yang bagus. Aku pasti akan. Xiao-xiao diurus dengan baik. Kalian pasti tidak akan meminjam uang dari orang lain lagi. Aku bisa. Maaf, Xiao-xiao. Aku tidak bisa menikahimu. Bukan aku tidak mau. Tapi lihatlah aku sekarang. Kondisiku seperti ini. Begitu terpuruk. Bagaimana aku bisa menikahimu? Apa yang bisa kuberikan kepada ibumu sebagai jaminan? Bisakah aku memberimu kebahagiaan? Aku bisa tidak meminta apapun. Tapi aku mau. Aku seorang pria, aku harus mencari uang, aku harus membuatmu hidup lebih baik, aku tidak ingin kamu lagi meminjam uang dari pria lain. Aku ingin membawamu dengan bangga di depan orang tuaku. Memberitahu mereka, aku bisa menghidupimu. Bukan seperti sekarang, masih berpikiran seperti ini. Dengan nada seperti ini memberitahuku. Kamu bisa tidak meminta apapun. Jadi kamu tidak ingin menikah? Aku ingin. Aku sangat ingin. Tapi sekarang aku tidak bisa.
Aku mengerti. Aku pergi. Xiao Xiao. Maaf. Bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Tidak perlu minta maaf. Semangat. Yan Xiaochen, kamu bisa masak. Bisa. Pintu tidak dikunci, buka saja sendiri. Tak sini. Ada sandal di depan, ganti sendiri. Tante sedang sakit beberapa hari ini, agak berantakan. Apa yang gosong? Ada bau. Mie kegosong. Baru saja kubuang. Aku merasa, sepertinya aku selalu tidak bisa berurusan dengan dapur. Kamu butuh bantuanku? Pegang ini. Coba dulu steak yang aku goreng. Kamu mau aku jadi kelinci percobaan ya? Ini harganya lebih dari 500.000 per potong. Makanan yang dibuat penyihir memang selalu penuh keajaiban. Kamu sendiri sudah coba? Aku sengaja menyisakan untukmu. Kayaknya lebih baik kamu makan saja. Aku lihat di sini. Masih ada makanan lain? Bentar, aku cari dulu. Xiao Chen datang. Dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Dalam hubungan ini, aku sudah berusaha keras. Aku juga berubah mati-matian untuknya. Tapi kenapa aku tidak melihat harapan? Bukan aku tidak mau menikah. Aku hanya tidak mau menikah dengannya dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kamu mengerti aku. Bukan, aku mengerti. Tunggu sebentar, tadi dia kesini untuk melamarmu? Bukan. Hosea. Aku rasa aku harus menegurmu. Ini salahmu. Kamu terlalu lebay, tahu tidak? Dia mau menikah denganmu, itu bukti dia serius sama kamu. Kamu ini dapat durian runtuh malah tidak sadar. Kamu tahu tidak betapa aku iri padamu? Jangan bilang lamaran, Wei Tong mau menerima. Berkencan denganku saja. Mainem. Oak. Sudah berlalu. Ini kan Xia Chen. Laki-laki itu siapa?
Bukan Houzi, pasti ini salah paham. Ini pasti palsu. Foto ini, Shenhou, Jangan fitnah Xiao lagi. Perasaanku padanya tidak akan berubah. Jangan buang-buang tenaga. Camus. Gak capek apa? tenang, tenang, pasti palsu. Dia bukan orang seperti itu. Puas? Katakan, ada perlu apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, kamu malah menelepon aku. Sepertinya aku yang menelponnya. Tentu saja. Ada apa? Aku melamarnya. Kamu yang melamar? Yan Xiaochen. Aku benar-benar meremehkanmu. Kepanakannya? Dia menolakmu. Ya, yang lama pergi, yang baru datang. Lepaskan yang salah, baru bisa bertemu yang benar. Putus dulu, baru ada yang lebih baik menantimu. Tapi aku tidak berpikir untuk putus dengannya. Aku dengannya. Kamu mungkin tidak terlalu mengerti. Dia sangat penting bagiku. Sebelum dia muncul, duniaku hanya punya dua warna, hitam dan putih. Tapi saat dia muncul, dia seperti seberkas sinar matahari. Dia menerangi seluruh duniaku dan membawakan warna-warni yang indah. Inilah alasan aku tidak bisa meninggalkannya. Itulah keajaibannya. Aku tidak menyangka kamu begitu terobsesi padanya. Bagaimana jika kalian berdua memang tidak cocok? Tidak mungkin. Saat kuliah, kita bisa pacaran dengan tulus. Menikmati cinta. Tapi saat sudah di masyarakat, kalian harus menghadapi bersama kehidupan. Kamu akan menyadari bahwa kesamaan pandangan hidup dan nilai-nilai lebih penting dari apapun. Harus punya tujuan yang sama, langkah yang seirama. Sekarang kamu bekerja keras, memikirkan realitas. Jiang Gai, apa dia bisa mengikuti langkahmu? Apakah ini tidak akan menyakiti harga dirinya? Masalah kalian akan semakin banyak. Konflik akan semakin meningkat. Dan pada akhirnya kalian benar-benar tidak bisa menghadapinya. Ganti topik saja. Kalau begitu kita bicara apa? Bicara tentang aku. Jangan lihat aku bicara begitu lancar. Sebenarnya di depan cinta, aku adalah pecundang sejati. Cheng Ziwan adalah mantan pacarku. Kamu tahu kan? Dia bilang apa padamu? Dia bilang apa lagi padamu? Tidak ada. Dia tidak memberitahumu? Awal hubungan kami, itu karena rencanaku. Agar bisa bersamanya. Di hari yang bersalju lebat, aku mengajaknya ke laboratorium sekolah kami. Kamu cari aku? Ada yang mau dibicarakan? Langsung saja. Bagaimana pendapatmu tentang aku? Bagus. Bagaimana kalau jadi pacarmu? Maaf. Aku belum ingin punya pacar. Sekarang bisa mulai mempertimbangkannya. Baik. Kalau begitu, beri aku waktu untuk memikirkannya. Kamu punya waktu 2 jam. Apa maksudmu? Aku menyuruh Zanemyusi mengunci pintu. Artinya, dalam 2 jam ke depan, hanya ada kamu dan aku di sini. Apa kamu sangat terburu-buru? Aku hanya tidak suka bertele-tele. Kalau begitu, sekarang juga bisa kuberitahu jawabanku. 2 jam ya 2 jam. Kamu punya banyak waktu untuk memikirkannya. Waktu mulai.
Waktunya habis. Aku sudah memutuskan. Aku belum ingin punya pacar untuk sementara. Menjadi. Jean Musi. Ayo, duduk di sini. Ada apa? Kamu dimam. Salamiri. Jika kamu tidak menyukaiku, tidak ingin bersamaku, jangan saat ini. Berbuat baik padaku. Kemari. Selimuti yang baik. Luka Asi, kamu sudah memutuskan? Ya, aku sudah memutuskan. Berhenti sebentar. Ada apa? Apa? Sebenarnya dari awal aku sudah tahu. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Bahkan rasa suka. Hanya sedikit saja. Tapi bagiku itu sudah cukup. Karena aku sangat percaya diri. Aku pikir aku begitu hebat. Dia akan perlahan jatuh cinta padaku. Kami lulus dari universitas. Aku mendapat surat penerimaan dari perusahaan tempat dia bekerja, Odia Capital. Saat itu semua orang memberi kami ucapan selamat. Tapi tak disangka. Hati-hati. Ziwan, kamu kenapa? Lengan kamu kenapa? Lengon. Tidak bisa digerakkan. Aku tidak menyangka kecelakaan ini bisa mengubah segalanya. Sebenarnya selama 2 tahun aku bersamanya. Kami tidak seperti pasangan normal. Kami hanya berpegangan tangan. Berpelukan. Bahkan jarang berciuman. Jadi aku punya firasat. Kami tidak akan bertahan lama. Lalu bagaimana? Lalu dia kembali ke Cina. Tapi entah mengapa dia cepat kembali ke Amerika. Dan dengan tegas, ingin putus denganku. Beberapa hari yang lalu, aku mengundurkan diri dari Odia Capital. Kamu mengundurkan diri? Kenapa tidak berdiskusi denganku? Aku masuk Odia Capital karena kamu. Aku punya rencana lain. Aku berencana pulang ke Cina untuk memulai bisnis. Kamu mau kembali ke Cina? Lalu bagaimana dengan kami? Teman dan keluargaku ada di sini. Aku tidak mungkin ikut kamu ke Cina. Pernahkah kamu memikirkan ini?
Atau kamu sama sekali tidak berencana membawaku ke Cina. Aku tidak pernah ada dalam rencanamu. Setiap orang punya masa depan masing-masing. Bukan dalam rencana siapapun. Keluar. Aku. Keluar. Kenapa tiba-tiba ingin putus? Aku juga tidak tahu. Aku pikir dia jatuh cinta pada wanita lain. Jadi aku memberontak. Aku setuju untuk putus dengannya. Tapi aku menyesal. Aku meneleponnya, tapi nomornya sudah diganti. Jadi, kami kehilangan kontak selama lebih dari setahun. Kemudian, secara kebetulan, aku tahu. Dia sedang mencari partner bisnis. Aku mengikuti kabar itu dan menemukannya. Ingin bergabung dengan timnya. Aku tidak menyangka dia akan setuju. Tapi sikapnya padaku seolah-olah masa lalu kami tidak pernah terjadi. Dia sangat brengsek ya. Kemudian Qiaoyu juga bergabung. Kami bertiga mendirikan Duohe Capital bersama. Sebenarnya, saat aku di sisinya, aku mengamatinya dengan sangat teliti. Tapi aku tidak menemukan dia punya hubungan yang tidak jelas. Aku hanya merasa dia berubah, tapi tidak tahu di mana perubahannya. Dia menjadi sangat dingin pada semua hal. Menghabiskan semua energinya untuk bekerja. Kamu tahu, saat itu, aku bahkan menemaninya lembur. Hanya untuk menarik perhatiannya. Aku juga sangat membenci Qiaoyu. Karena aku kekanak-kanakan merasa Qiaoyu datang, membuat posisiku di hatinya tidak aman lagi. Jadi kamu bilang aku terobsesi. Kamu juga begitu. Aku selalu merasa Cheng Ziwan menaruh hati padamu. Tidak mungkin, jangan berpikir macam-macam. Kamu harus percaya pada firasatku. Aku sangat mengenalnya. Cheng Ziwan ini baik pada semua orang, kecuali padamu. Dalam urusanmu, emosinya selalu terlihat sangat spesial. Dia punya adik perempuan. Ya, dia bilang padaku, aku mirip dengan adiknya. Jadi aku pikir dia baik padaku. Mungkin karena perasaan seperti itu. Perasaan sayang. Tidakkah kamu merasa ini terdengar seperti omong kosong? Tipuan pria tua untuk menipu gadis kecil. Sebenarnya, setelah bicara banyak denganmu, aku hanya ingin memberitahumu. Dalam urusan cinta, harus tegas. Jika kamu memutuskan untuk tidak putus, tidak peduli berapa banyak kesalahpahaman, tidak peduli berapa banyak rintangan, kamu harus mencari segala cara untuk menyelesaikannya. Tapi, jika kamu sudah memutuskan untuk putus, kamu harus tegas, jangan seperti aku yang bertele-tele. Dengan begitu kamu punya ruang untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Kamu minum semalaman? Bukan, kamu ganti posisi juga boleh. Kamu kasih tahu ini minuman apa? Kenapa nggak mabuk? Ini nggak ada alkoholnya. Bukan, kamu nggak boleh minum. Jangan-jangan, sudah cukup mas. Nanti kena diabetes. Kamu memang hebat. Awalnya aku pikir, patah hati. Pakai jenggot minum alkohol keren, sekarang lihat kamu begini. Nggak keren sama sekali, aku kasih tahu. Kita kenal sejak kecil. Kamu selalu penuh semangat. Kapan pernah seperti sekarang, kamu sampai bisa dibuat terpuruk oleh seorang wanita, apa yang besar, cocok ya bersama. Nggak cocok ya udah. Laki-laki harus jantan. Masalah foto. Kalau kamu benar-benar peduli, tanya langsung ke dia. Lebih baik daripada kamu menyiksa diri di sini.
Aku kasih tahu Shen Hou. Kali ini jangan bilang aku nggak di pihakmu. Kalau kamu tetap seperti ini, Yan Xiaochen suatu hari, kalau sampai benar-benar direbut orang, jangan menyesal. Kamu sudah pulang. Kamu belum makan ya? Aku buatkan makanan. Xiao. Maaf. Aku sudah mengerti. Awalnya aku ingin menunggu sampai aku mampu, baru menikahimu dengan meriah. Tapi dibandingkan masa depan yang tidak pasti, aku sadar. Aku lebih takut. Kamu direbut orang lain duluan. Bodoh. Nggak ada yang mau rebut kamu. Jangan nangis. Kalau nangis nggak cantik. Xiao. Kita nikah ya. Industri semakin diminati investor Ventura. Menurut statistik semester pertama, perusahaan e-commerce domestik telah menyelesaikan 23 transaksi. Pembiayaan dengan total nilai mencapai 330 juta dolar AS. Sudah izin belum? Jangan bilang lupa mau ngapain siang ini. Total pendanaan mencapai 337 juta dolar AS pada bulan Juni. Sebanyak 9 perusahaan mengumumkan memperoleh modal Ventura. Dengan total nilai lebih dari 100 juta dolar AS, menjadi bulan paling aktif dalam sejarah pendanaan e-commerce. Perusahaan ramai-ramai bangun logistik sendiri. Sistem logistik telah menjadi candle perkembangan e-commerce. Barang tidak sesuai deskripsi, sulit memeriksa sebelum bayar, telah menjadi masalah fatal dalam belanja online. Ngobrol sama siapa? Senyum-senyum manis jitu. Waktu rapat malah melamun. Awas aku lapor ke Kasih Li. Sebelum lapor orang, introspeksi diri dulu. Laporan ini berantakan banget. Ke kantorku sekarang. Oh. Yan Xiaochen. Tolong kasihkan dokumen Bos Cheng ini ke dia. Semoga saat aku keluar masih bisa ketemu kalian lagi. Semoga beruntung. Semangat, semangat! Bos, dokumennya. Taruh saja di sana. Ada apa lagi? Aku mau izin siang ini. Izin? Mau ngapain? Aku mau nikah sama Shen Hou. Ada masalah? Nggak boleh. Xiaochen. Bisa nggak kamu tunda dulu? Kenapa? Ada beberapa hal yang harus kukonfirmasi. Aku nikah. Kamu mau konfirmasi? Emang mau konfirmasi apa? Kok ikut campur urusan orang lain sih? Pokoknya aku nggak peduli. Anggap saja aku bolos, potong gaji saja. Yan Xiaochen. Bisa nggak kali ini kamu dengar aku?
Cuma sekali ini. Nggak bisa. Halo. Oak. Kalau gitu Jumat sore. Nggak boleh. Jangan datang ke bawah kantor kami. Aku kirim alamatnya. Dah. Kita harus ngapain sekarang? Aku juga baru pertama kali ke sini. Tanya aku, Antri dulu. Oke, terima kasih. Halo. apa kita harus ambil formulir ini? Formulir, di mana ambilnya? Ke sana untuk pemeriksaan pranikah. Formulir, udahlah, yang penting dulu, surat-suratnya. Ini punyaku. Oke, ke sana untuk foto. Oke, terima kasih. Halo, ini punyanya. Oak, Ini punyaku. sudah difoto? Foto apa? Kalau gitu, ke sana dulu untuk pemeriksaan pranikah, lalu ke sana untuk foto, oke? Oke, terima kasih. Eyo. Masih. Terima kasih. Ambil, pemeriksaan pranikah. Sini. Kami dengan sukarela menikah, mulai hari ini. Aku bersedia memikul bahu yang kokoh untuk membahagiakanmu seumur hidup. Aku bersedia memberikan kelembutan seumur hidup. Untuk membangun pelabuhan cintamu. Tidak peduli lingkungan baik atau buruk, hidup kaya atau miskin. Tubuh sehat atau sakit, karir sukses atau gagal. Kami akan saling mendukung. Semua kesulitan ditanggung bersama, semua kebahagiaan dibagi bersama. Setia dalam suka dan duka, tidak meninggalkan sampai tua. Sampai selamanya. Siau-siau. Hari ini adalah hari pertama pernikahan kita. Meskipun kue ini agak kuno, agak kecil. Ya udah, kamu maklumin aja. Nanti kalau aku sudah sukses, aku pasti akan menyiapkan yang paling berkesan. Pernikahan yang paling romantis. Nanti Yushen Weitong. Semuanya diundang. Nanti aku pesan khusus. Kue setinggi 10 meter. Setinggi 10 meter gimana motongnya? Kamu mau aku berdiri di bahumu, terus motong dari atas? Kayaknya sudah cukup. Gak bisa dijangkau. Siau-siau. Kita benar-benar sudah menikah? Iya, Kalau begitu, sekarang aku harus memanggilmu istri. Tidak, aku harus berlatih dulu. Istri. Jangan tertawa. Kamu. Aku coba lagi. Istri. Kita sudah menikah. sekarang aku adalah miliknya. Kita sudah menikah. Kita bersama sekarang. Kita sudah menikah. Teriak apa sih? Sudah menikah cepat pulang, jangan berisik di sini. Sudah menikah tidak boleh teriak? Siau-siau. Kita benar-benar sudah menikah. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Seumur hidup tidak akan berpisah. Istri. Suami.
Selanjutnya saya akan. Maaf, aku terlambat, maaf. Tidak apa-apa, duduk saja, jangan diulangi lagi ya. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap proyek investasi di berbagai bidang, kontradiksi pasokan, dan permintaan properti komersial. Sekarang cukup mencolok. Sebenarnya beberapa tahun lalu, perumahan komersial ketika ekonomi terlalu panas masih cukup laris, tapi dengan kebijakan makroekonomi negara yang diimplementasikan beberapa tahun ini trennya menurun. Tapi luas properti komersial terus bertambah, sehingga memperparah kontradiksi pasokan dan permintaan ini. Jadi saya sarankan fokus proyek kita harus beralih dari industri properti ke industri baru, yaitu industri keuangan internet. Selesai. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak, sudah bagus. Kalau begitu rapat selesai. Tunggu. Yang terlambat rapikan barang-barangnya. Biarkan, saya yang rapikan. Panda. Bos Cheng, apa agenda siang ini? Bos Cheng, saya lihat dulu. Oke, Jam 2 siang, di Einstein Cafe. Ketua grup Shenxi. terima kasih. Aku tahu, Bapak selalu perhatian padaku. Antara aku dan Shen Ho, cuma butuh penyesuaian saja. Tidak ada masalah prinsip antara kami. Jadi, aku punya caraku sendiri untuk menyelesaikannya. Kalau ada, bagaimana? Ada apa? Masalah prinsip. Aku dan Shen Ho mau urus surat nikah. Bisa tidak kamu tunda dulu hal ini? Ada beberapa hal yang perlu kukonfirmasi. Nanya juga percuma. Bos Cheng, kita sudah sampai. Bos Cheng. Lauli. Jemput aku setengah jam lagi, oke? Maaf sekali, Bos Cheng. Kamu sudah telepon dan buat janji denganku beberapa kali. Bilang ada hal penting yang mau dibicarakan. Tapi aku selalu sibuk kerja, benar-benar tidak ada waktu. Harusnya aku undang kamu ke kantor, harap jangan kecewa. Dengan suasana seperti ini, ada apa, katakan saja. Karena Bos Hou sudah berkata begitu. Kalau begitu aku bicara terus terang saja. Sebenarnya aku cuma ingin tahu. Alasan sebenarnya apa sih yang membuatmu menentang Shen Hou dan Yan Xiaozhen? Untuk bersama? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu janji temu untuk bicara tentang masalah asmara anakku. Ya sudah, aku juga akan jawab langsung. Mereka berdua tidak cocok bersama. Statusnya tidak setara. Menurutmu alasan ini belum cukup? Cukup, tapi cukup sampai menekan terus-menerus. Bahkan sampai mau menghancurkan masa depan anak sendiri demi memisahkan mereka. Ini kan tidak normal? Kamu bicara apa sih? Bos Hou, Anda bukan wanita biasa yang tidak tahu apa-apa. Anda membangun kerajaan bisnis dari nol. Kalau tidak mau mereka berdua bersama, seharusnya ada banyak cara untuk memisahkan mereka. Tapi cara Anda sekarang terlalu keras dan terburu-buru. Bos Cheng yang muda, kata-katamu ini membuatku penasaran.
Mengapa kamu begitu peduli dengan karyawanmu sendiri? Kenapa kamu begitu tertarik dengan urusan pribadi seorang karyawan biasa? Aku mengerti. Kamu sedang mengejar Yan Xiaochen, ya? Kalau begitu, aku akan memisahkan mereka, biar kamu bisa dapat dia. Begini, aku merasa cara kamu bertindak agak tidak normal. Tentu saja juga ingin membantu Xiao Chen. Mencari cara lain agar kalian setuju. Jadi aku meminta seorang teman untuk menyelidiki kalian. Tapi tidak disangka, ternyata menemukan hal-hal yang seharusnya tidak aku ketahui. Kamu keterlaluan. Sebenarnya kamu mau apa? Shen Hou dan Yan Xiaochen adalah peserta ujian masuk perguruan tinggi yang sama. Benar kan? Jah, mereka sebaya, peserta ujian masuk perguruan tinggi yang sama. Bahkan kuliah di universitas yang sama. Apa masalahnya? Hanya itu saja? Apa maksudmu? Aku harap Anda tidak salah paham, sebenarnya tujuan aku datang ke sini. Yang sebenarnya adalah berharap kamu tidak lagi menghalangi mereka. Biarkan mereka bahagia bersama, beri mereka restu. Aku mengerti. Hari ini kamu datang sebagai juru damai, ya? Dan mewakili pihak Yan Xiaochen. Tapi, bos kecil Cheng, ada satu hal yang harus kamu pahami. Masa depan mereka berdua akan bersama atau tidak, itu urusan mereka sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita, terutama denganmu. Boss Hou. Sepertinya kamu masih tidak percaya kalau aku sudah tahu semuanya. Kamu mengancam aku? Nilai ujian masuk perguruan tinggi Shen Hou dulu jauh di bawah Yan Xiaochen. Tapi dia bisa masuk Fakultas Perdagangan Internasional di Huada. Sementara Yan Xiaochen justru gagal. Kenapa bisa begitu? Ini karena kamu, Bos Hou, menyuruh orang untuk melakukan kecurangan. Jangan lanjutkan. Kalau aku tidak bicara, apakah semua ini tidak pernah terjadi? Meskipun apa yang kamu katakan benar, sekarang aku hanya ingin tahu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa tujuanmu melakukan ini? Secara teknis, Yan Xiaochen diterima dengan pengecualian. Karena nilai dan pilihan jurusannya tidak ada masalah. Bahkan jika kuotanya diambil orang. Kalau diselidiki, sekolah tetap akan menerimanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mau aku lanjutkan? Kejadian selanjutnya. Aku beritahu ya. Dulu aku minta tolong teman, cari guru di bagian penerimaan. Tapi entah kenapa, terjadi kesalahan yang tidak terduga. Kok bisa Yan Xiaochen gagal masuk? Yang lebih parah, ayahnya tidak terima. Nekat minta penjelasan ke sekolah. Malah kecelakaan di jalan. Aku bingung banget. Memang nasib kejam ya. Kenapa harus sekarang? Membuat Yan Xiaochen dan anakku jadi dekat. Shen Hou tahu kejadian dulu? Tidak, dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu. Aku yakin. Yan Xiaochen dan ibunya pasti tidak akan memaafkan keluarga Shen. Jadi kamu paham kan? Kenapa sampai sekarang aku mati-matian berusaha menghalangi mereka berdua untuk bersama? Aku takut, kalau suatu hari nanti mereka tinggal bersama, lambat laun mereka akan tahu kebenarannya. Gimana dong? Pasti mereka berdua sangat menderita. Daripada begitu, lebih baik sakit sebentar daripada lama. Lebih baik pisahkan mereka sekarang. Aku sudah tidak sengaja menyakiti keluarganya sekali. Aku tidak mau ibu dan anak itu menderita lagi. Kamu paham perasaanku? Aku rela jadi orang jahat. Aku rela mengorbankan kebahagiaan anakku. Aku rela anakku membenciku. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka bersama. Kamu paham? Aku paham apa yang ibu katakan. Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka tidak akan berpisah karena halangan ibu, bukan cuma ibu. Siapapun tidak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah menikah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sepertinya tebakanku benar. Shen Hou menyembunyikan ini darimu. Dia menikah diam-diam dengan Xiao Chen. Singkatnya, sekarang, baik aku terhadap Xiao Chen, maupun Anda terhadap Shen Hou, yang bisa kita lakukan hanyalah diam.
Jangan sengaja menghalangi. Atau tindakanmu bisa memaksaku mencari tahu kebenaran. Mereka pasti bisa. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyimpan rahasia ini. Selama mereka berdua tidak tahu, tidak akan ada masalah. Semoga saja. Aku sudah tahu semuanya. Kenapa kamu di sini? Yan Xiaochen. Dengarkan aku. Apalagi yang perlu dikatakan? Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Yan Xiaochen. Pak, ada yang kejar mobil. Berhenti sebentar. Perusahaan punya aturan, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Betul kan, Pak? Berhenti sebentar. Hanya sebentar. Pak. Berhenti dulu. Bahaya sekali, Pak. Tolonglah, berhenti sebentar. Baiklah, nanti aku pinggirkan. Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk bertukar jurusan dengan Shen Hou. Tapi entah bagaimana, terjadi kesalahan. Kok malah Yan Xiaochen yang kena imbasnya? Yang lebih parah, ayahnya tidak terima. Dia bersikeras minta penjelasan dari sekolah. Xiao Xiao. Ayah pasti akan membuatmu masuk sekolah yang kamu suka. Melakukan yang kamu sukai. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Tabala. Kalian pasti salah. Ini bukan ayahku. Ibumu sudah memastikannya. Bukan dia. Tidak mungkin. Ini pasti bukan ayahku. Ayahku tidak meninggal. Nona. Kalau ingin menangis, menangislah. Lebih lega setelah menangis. Kenapa aku harus menangis? Kalau aku menangis, berarti aku mengakui ayahku sudah meninggal.
Kita sudah sampai terminal akhir. Turuan? Turun saja. Sopir juga perlu ganti shift dan istirahat. Bahkan jika kau seperti ini, bersembunyi di dalam mobil tanpa bicara, itu tidak akan membentuk penghalang yang melindungimu dari dunia luar. Baik. Kalau kau tidak mau turun, aku akan bicara dengan sopir. Bicarakan bagaimana caranya agar kau bisa tetap di sini. Kamu belum makan. Lapar kamu? Aku ajak kau makan. Aku telepon Laoli dulu. Aku mohon. Jangan pedulikan aku. Pergilah. Bagaimanapun juga, kau sudah mau bicara. Aku sudah lebih tenang. Kebetulan di sini juga sepi. Kalau ada yang ingin kau katakan atau umpatkan, lepaskan saja. Jangan dipendam. Kau sudah tahu semuanya. Kenapa kau masih menyembunyikannya dariku? Aku hanya berpikir. Terkadang, meski kau tahu kebenarannya, tidak selalu membawa hasil yang baik. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Tidak ingin melihatmu sedih. Kenapa dia memilih aku? Karena keluarga kami miskin. Tidak punya uang dan status. Jadi mudah ditindas, ya? Jika bukan karena keegoisannya, aku tidak akan gagal waktu itu. Ayahku tidak akan mengalami kecelakaan. Dia secara tidak langsung membunuh ayahku. Dia menghancurkan keluarga kami. Dan sekarang aku malah bersama Shen Ho. Aku sudah menikah dengannya. Sungguh konyol. Semua sudah berlalu. Semua ini sudah berlalu. Dan orang yang berbuat salah waktu itu adalah Hou Yushen, bukan Shen Hou. Kamu juga sudah mendengarnya tadi. Shen Hou sama sepertimu. Waktu itu masih anak-anak. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi soal ini, sebaiknya jangan kamu beritahu dia. Kalau tidak, dia akan seperti kamu sekarang. Merasa bersalah dan kesakitan. Ayo kita cari solusi bersama.
Kalau kamu tidak mau naik mobilku, aku akan tetap menemanimu naik bus. Kamu tahu aku mau kemana? Aku sendiri tidak tahu harus kemana sekarang. Kalau kamu tidak mau pulang sekarang, menghadapi Shenhou, kamu bisa ke tempatku dulu. Setelah kondisimu membaik, baru pulang. Bagaimana? Tunggu sebentar, tunggu. Bungkus banyak sekali, kamu ini tipikal orang yang suka memanfaatkan fasilitas umum. Serakah banget. Aku kasih tahu, aku sudah bayar. Dan hari ini, aku sengaja masak 2 hidangan baru yang baru aku pelajari. Hah? Harga karyawan kita semurah sayuran, kamu masih berani bilang. Sudah bayar sendiri, masak sendiri 2 hidangan. Mana hidangan yang kamu beli? Mana yang kamu pilih di pasar? Sendiri pilih. Aku kasih tahu, kamu ini cuma iri dan dengki. Terus, Ayo, aku beri kamu pelukan hangat. jangan sentuh aku. Pergi. Jangan jijik. Sudahlah. Aku kasih tahu, roti akan ada, cinta juga akan datang. Cintamu sedang dalam perjalanan. Cintaku sudah pergi jauh. Kalau begitu kejar dia dengan balapan. Tidak, mobilku terlalu kencang, aku yang rusak. Tunggu aku perbaiki, bangkit lagi, aku tidak percaya. Taklukkan dia. Aku kasih tahu, kita berdua sudah berbeda sekarang. Kamu sudah menikah, kamu benar-benar dewasa sekarang. Kita berada di dunia yang berbeda sekarang. Kalau gitu, kamu juga harus berusaha. Usaha apa? Cepat pergi, jangan banyak bicara nanti makanan jadi dingin. Aku akan telepon dia dulu. Masih mau telepon lagi? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Silakan coba lagi nanti. Dia tidak mau angkat teleponmu, dia mengabaikanmu ya? Aku beritahu kamu, pasti dia sedang sibuk. Cepat pergi sana. Hati-hati di jalan. Pulang saja. Akhirnya anak ini sudah dewasa. Siau-siau.
Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, Shenhou, Pilongla. Aku dan ayahmu, ada sesuatu yang ingin kami katakan padamu. aku sedang sibuk sekarang. Tidak ada waktu. Yan Xiaochen, apakah dia sekarang bersamamu? Tidak. McCandla. Kenyang dulu baru ada tenaga untuk memikirkan sesuatu. Kalau kamu tidak nafsu makan, aku akan buatkan sup lagi. Tidak usah. Aku makan. Aku rasa kamu benar. Aku tidak bisa memberitahu Shenhou tentang hal ini. Dia tidak bersalah. Tapi aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi pernikahan kita ke depannya. Dan juga keluarga kita. Aku bisa bohong ke Shenhou, tapi aku tidak bisa bohong ke diriku sendiri. Aku juga tidak bisa bohong ke ibuku. Bagaimana aku harus berbohong tentang ini? Membantu keluarga mereka untuk menyembunyikan kebenaran. Apa yang harus aku lakukan? Shenhou, angkat atau tidak? Kamu angkat saja. Kamu bilang saja padanya, kamu tidak bersamaku. Hello. Xiaochen. Dia tidak bersamaku. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Kamu mau terus membuatnya khawatir seperti ini? Kalau kamu terus tidak mengangkat teleponnya, dia bisa jadi gila. Seperti waktu itu. Menurutku, bagaimanapun juga, setidaknya lewati malam ini dulu. Dengar aku. Nyalakan dulu HP-nya, telepon dia balik. Bilang saja kamu sedang makan dengan klien. Setelah selesai langsung pulang.
Aku yang telepon dia. Halo Shenho, Xiao-Xiao, kamu di mana? aku sekarang di Bun, sedang makan dengan klien. Tadi HP-nya habis baterai, baru saja aku charge. Sebentar lagi pulang. Oke, aku tunggu. Dadah. Cepat makan. Kalau sudah selesai, aku antar kamu naik taksi. Kalau kamu tidak makan, aku tidak berani makan. Ingat ya. Setelah pulang, jangan bilang apa-apa ke Shenhou. Jangan sampai dia tahu. Jangan salah paham. Shenho. Shenho bukan. Dengar aku kasih tahu, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Bun. Kamu tahu tidak? Tadi waktu aku menelpon kamu, aku sudah di sini menunggumu. Aku sangat berharap orang yang keluar dari sana tadi bukan kamu. Meskipun aku bicara hal pribadi dengan Xiao Chen, tidak mau memberitahumu. Apa artinya ini? Artinya apa? Shenho. Aku bicara sesuatu dengan dia. Kamu lihat sendiri foto-foto ini. Apa artinya? Ini dikirim di buku sebelumnya. Kalau digabungkan, apa artinya? Kamu kasih tahu aku. Dulu aku bilang ke diriku sendiri, jangan percaya semua hal. Tapi hari ini aku melihatnya dengan mataku sendiri. Cheng Ziyuan. Kamu tahu nggak? Aku dan Yan Xiaochen sudah menikah. Dia istriku, aku suaminya. Foto-foto ini bisa kujelaskan. Jelaskan. Kalau begitu, coba jelaskan padaku apa artinya. Tidak boleh ketahuan olehku, apa artinya? Setelah pulang jangan bilang padaku. Aku tahu Xiao Chen adalah istrimu. Tapi sepertinya tidak semua hal harus kau beritahu padaku. Setiap orang butuh privasi. Ada hal-hal yang kalau diketahui tidak baik untuk semua orang. Cheng Ziyuan, jangan selalu bersikap seolah kau lebih mengerti. Sikapmu sangat menjijikan, tahu nggak? Shenho. Lawan dong Shenhou. Shenho, aku mohon. Cheng Ziyuan, lawan dong. Ziyuan, kalau berani, lawan dong. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Maaf. Xiao-Xiao, ayo pulang. Ada apa? Bicara di rumah saja. Oke. Aku tidak mau pulang. Maaf. Ini kunci rumahmu. Karena kamu tidak mau pulang. Sekarang ku kembalikan padamu. Rumahmu itu. Aku tidak akan kembali lagi.
Kamu minum terlalu cepat, tidurmu kurang baik belakangan ini, kurangi minumnya. Lihat kamu. Tadi bilang teh sehat, sekarang melarangku minum. Hatiku sangat kacau. Kamu Piker Yan Xiaochen akan memberitahu kebenaran pada Shenhou. Jujur saja, aku benar-benar tidak punya prasangka padanya. Di kantor, saat pertama kali melihatnya, aku cukup menyukai gadis ini. Tapi saat kulihat CV-nya, semakin kulihat semakin takut. Aku semakin merasa dia adalah gadis yang menggantikan nama Shenhou. Aku sedih, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku takut kalau mereka berdua akhirnya bersama. Suatu hari nanti, ketika semua ini terungkap, mereka berdua akan lebih menderita, kan? Shenhou. Nok, kamu dan Yan Xiaochen itu. Bu, aku tidak ingin mendengar nama itu lagi. Ini. Yan Xiaochen tidak memberitahunya fakta. Bagaimana kamu tahu? Lihatlah sikapnya terhadap kita. Dia sama sekali tidak menyimpan dendam. Jia. Lalu kenapa dia tidak memberitahu Shenhou? Yan Xiaochen, mungkin perasaannya sama seperti kita. Tidak ingin dia terluka. Ingin melindunginya. Coba pikir. Jika dia benar-benar bisa menyimpan rahasia ini selamanya, jangan pernah memberitahu anak kita. Kalau begitu, kita tidak punya alasan untuk menentang mereka berdua. Untuk bersama, kan? Lagi pula, kitalah yang menyakiti keluarga Yan Xiaochen, kan? Aku masih ingin minum teh. Dengar kata. Bertengkar dengan pacar? Jika itu karena foto-foto yang dikirim ibumu, kami bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya, kami salah paham dengan Xiaochen saat foto-foto itu diambil. Setidaknya agak bermasalah. Aku dan ibumu baru saja mengetahuinya. Itu tidak penting. Ya. Itu tidak penting. Jadi aku dan ibumu berpikir, gadis ini tidak ada yang salah. Jika Dia bisa memaafkan semua yang kita lakukan. Termasuk dulu, aku dan ayahmu. Tidak lagi menentang kalian berdua bersama. Ya. Kami akan memperlakukannya seperti calon menantu perempuan kami sendiri. benar, Kami sudah menikah. kamu menikah? Aku mengambil kesempatan saat kalian tidak memperhatikan. Diam-diam mengambil buku keluarga. Dan menikah dengannya. Bukankah itu bagus? Tapi baru saja aku menemukan. Dia di rumah Cheng Ziwan. Dan saat aku ingin membawanya pergi, dia malah tidak mau ikut. Apakah kamu bertanya kenapa? Tidak. Begitu ya? Kalau kalian sudah menikah, maka kalian sudah jadi pasangan suami istri. Pasangan suami istri, kalau ada masalah, bicarakan saja, kan bisa selesai. Ayah, Ibu, ayah. Bisa kalian keluar dulu? Aku ingin sendiri sebentar. Nak, ibu ingin bicara. sudah.
Aku dan ibumu akan keluar dulu. Biarkan dia sendiri sebentar. Xiao Xiao. Ayah mendukungmu, karena aku memutuskan untuk kuliah di Shanghai. Tunjukkan hasil yang bagus untuk ayah. Kalau tidak bahagia, makan permen. Xiao-xiao. Aku mencintaimu. Apa kabar? Aku di sini. Dari beberapa kalimat ini, mana yang paling ingin kamu dengar? Aku di sini. Lihat apa? Aku sedang melihat pemandangan terindah dalam hidupku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Xiao-xiao, aku akan berusaha sangat keras. Aku ingin kamu tahu. Aku Shen Hou, layak untuk pilihanmu ini. Orang yang kamu sukai adalah aku. Orang yang ingin kamu nikahi adalah aku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Menikahlah denganku. Aku mencintaimu. Sayang. Sayang, sayang, sayang. Kita sudah menikah. Sekarang aku miliknya. Kita sudah menikah. Xiao-xiao. Xiao-xiao, xiao-xiao. Kemarin aku terlalu emosional. Kondisiku tidak baik. Aku tahu, pasti kemarin aku salah paham. Mari kita bicarakan baik-baik, ya? Sebenarnya tadi malam aku sudah datang. Aku ingin menemuimu, tapi telah kamu mati. Aku ingin naik ke atas mencarimu. Tapi aku takut mengganggumu. Jadi aku hanya bisa menunggu di sini. Yang harus minta maaf bukan kamu. Xiao-xiao. Maksudnya apa?
Shen Hou. Penolakan ibumu itu benar. Dari awal, hubungan kita ini salah. Kita memang tidak cocok. Xiao. Aku tahu ibuku dulu. Banyak melakukan hal yang keterlaluan. Tapi ibuku tadi malam sudah jujur padaku. Dia cerita padaku, pertama kali mencarimu, apa yang dia katakan? Kedua kali ke kantormu, apalagi yang dia katakan? Dia sudah cerita semuanya padaku. Dia juga bilang, asalkan kamu bisa memaafkan semua yang pernah mereka lakukan. Dia ke depannya akan berusaha sebaik mungkin untukmu. Xiao. Orang tuaku tidak lagi menentang kita. Ibumu hanya bilang itu padamu? Apa itu belum cukup? Xiao, sekarang asalkan kamu jelaskan padaku. Hari malam, kenapa kamu di rumah Cheng Ziwan? Sampai larut malam, kalian ngobrol apa? Melakukan apa? Asalkan kamu jelaskan padaku. Aku tidak apa-apa. Kita cerai saja. Kamu bilang apa? Kita cerai saja. Kenapa tidak? Kamu harus memberiku alasan. Apa yang salah dariku? Katakan padaku, aku akan berubah, oke? Alasannya adalah, kamu tidak salah paham padaku tadi malam. Dari awal sampai akhir, yang bersalah padamu adalah aku. Aku juga tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Tolong jangan cari aku lagi. Xiao. Lepaskan aku. Kamu kenapa? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Apa kamu sakit? Cepat bawa ke rumah sakit. Apa kamu tidak enak badan? Wajahnya kenapa sangat pucat? Xiao. Cepat bawa ke rumah sakit. Telepon dan bawa dia ke rumah sakit. Minggir, Xiao. Xiao. Ayo. Minggir. Siapa keluarga Yan Xiao Chen? Aku. Kamu siapa? Aku suaminya. Pasien tidak ada masalah, hanya tidak memperhatikan makan dan istirahat. Mengakibatkan pingsan karena gula darah rendah, ditambah pasien sedang hamil. Tubuhnya juga cukup lemah. Apa? Dia hamil? Kamu tidak tahu? Istri kamu tidak memberitahumu? Tidak. Kalau begitu, kamu yakin dia hamil? Bagaimana bisa? Sudah lama sekali. Tidak tahu kalau dirinya hamil? Setelah infusnya selesai, kalian bisa pulang. Segera ke bagian kebidanan kami untuk pemeriksaan kehamilan. Terima kasih. Xiao. Kita punya anak. Astaga, kita punya anak.
Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, pasti mirip aku. Kalau perempuan, mirip kamu. Astaga, kita benar-benar punya anak. Kamu bangun, Xiao-Xiao. Kenapa aku di sini? Kamu tiba-tiba pingsan, aku yang mengantarmu ke sini. Kamu tahu kenapa kamu pingsan? Gula darah rendah. Kamu hanya menebak setengah benar. Masih ada setengah lagi. Coba tebak. Kamu hamil. Apa kamu tidak tahu sendiri? Tidak mungkin. Aku sering mengalami gangguan hormon. Dulu juga pernah seperti ini. Tidak mungkin hamil. Xiao-Xiao. Apa kamu masih marah padaku? Apa karena aku salah paham kemarin dan tadi di depan kompleks? Apa kata-katamu tadi karena marah padaku, ya? Xiao-Xiao. Aku mohon, jangan marah lagi. Aku tahu aku salah. Aku tahu selama ini. Banyak hal yang tidak aku lakukan dengan baik. Tapi sekarang aku sudah jadi ayah. Dan orang tuaku juga sudah menerima pernikahan kita. Aku pikir, sekarang kamu seharusnya pindah ke rumah. Begini, masa kehamilan kan istimewa, orang tuaku juga bisa merawatmu. Benar, kan? Pindah ke rumah. Tidak mungkin. Kamu apa? Lelah lagi? Kalau begitu, tidur lagi dulu. Nanti setelah info selesai, aku akan membangunkanmu. Aku di sini saja. Demi pernikahanmu sendiri, aku sarankan. Jangan beritahu Shen tentang hal itu. Yan Xiaochen. Pesan WeChat dari Cheng Ziwan untukmu. Apa maksudnya? Menurutmu apa maksudnya? Yaitu maksudnya. Aku hanya percaya apa yang kamu katakan. Kita cerai saja. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang tidak ada. Nanti juga tidak akan ada. Yan Xiaochen, kamu akhirnya mengaku. Aku terlalu bodoh. Aku terus berhayal. Kamu dan Cheng Ziwan.
Benar-benar tidak ada apa-apa. Aku masih meminta maafmu. Aku hanya lelucon, Yan Xiaochen. Kita cerai besok ya. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Hello, Xiaochen. Kamu baik-baik saja? Aku sekarang di depan komplek rumahmu, kirimkan nomor gedung dan pintu kepadaku. Pergilah, jangan urusi urusanku lagi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Xiaochen, Kenapa kamu mencabut jarumnya? Lihat, ini sampai berdarah. Yan Xiaochen. hello. Laoli, ke rumah sakit terdekat, oke. Aku hamil. Tapi aku bilang ke Shenhou, anak ini bukan miliknya. Kenapa bilang begitu? Kalau aku tidak bilang begitu, dia tidak akan menyerah. Bagaimana bisa aku dan dia menjadi satu keluarga? Aku tidak bisa membayangkan kalau Shenhou, apa yang akan dia lakukan setelah tahu hal ini. Dia juga akan sangat sedih. Jadi lebih baik aku. Jadi lebih baik daripada semua orang menderita, lebih baik aku mengakhiri hubungan ini duluan. Aku juga harus minta maaf kepadamu. Dia salah paham dengan hubungan kita. Tapi aku tidak bisa menjelaskan kepadanya. Karena aku bilang akan membantu. Apapun bantuannya, aku akan membantu sampai selesai. Oke, jangan menangis lagi.
kamu bisa temani aku ke kantor catatan sipil besok? Xiao Chen, kamu benar-benar tidak akan menyesal? Lagi pula Shen Hou adalah ayah anak itu. Kalau kamu benar-benar bercerai, bagaimana dengan anaknya? Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu, sekarang ini satu-satunya pilihanku. Tidak apa-apa. Yan Xiao Chen. Ditemani kekasih baru, bercerai dengan mantan. Kamu benar-benar hebat. Ayo naik. Aku sedang merancang pakaian untuk orang tua. Sekarang ini, orang-orang seusia kita. Banyak yang tidak bisa berpakaian, tapi warna ini. Apa tidak terlalu mencolok? Warna ini tidak bagus? Lihat punyaku. Sudah pulang. Shen Hou sudah pulang. Ada apa? Terjadi apa? Terlihat sangat lesu. Ibumu sedang bertanya padamu. Tidak apa-apa. Lihat dirimu, seperti tidak apa-apa? Ada hal apa yang tidak bisa diceritakan ke orang tua? Aku bercerai. Sejak kamu mencuri buku keluarga untuk menikah diam-diam, aku pikir ini hanya permainan anak-anak. Sekarang, permainan sudah selesai. Nak, dengarkan kata hati ibu. Kalian berdua sudah bercerai. Maka hubunganmu dengan Yan Xiao Chen harus benar-benar dilupakan. Anggap saja ini mimpi, sekarang sudah bangun. Saatnya menghadapi kenyataan. Kamu masih muda, seorang pria yang harus kamu pikirkan. Bukan tentang berkeluarga, tapi tentang karirmu. Apa yang akan kamu lakukan bertahun-tahun ke depan, kan? Sudah, jangan karena satu hubungan membuatmu terpuruk. Mengerti? Mulai sekarang, fokuslah pada karirmu. Ini bagus. Besok kamu mulai kerja di cabang perusahaan. Jangan jadi sales lagi, menurutku. Mulailah sebagai manajer. Terserah. Kamu. Ini namanya apa? Terserah. Dia sembarangan menikah, sekarang sembarangan bercerai. Jadi manajer juga sembarangan. Benar-benar membuatku kesal. Banyak sekali kata, terserah. Sudah, jangan marah. Tehnya sudah dingin. Aku akan buatkan teh panas untuk meredakan amarahmu. Terserah. Maaf tanya, bagian kardiovaskular ada di lantai ini? Ini area A, kebidanan. Sebenarnya kamu tidak perlu menemaniku. Untung aku menemanimu, kalau tidak, aku tidak akan tahu terima kasih, kamu kekurangan gizi. Sepertinya akhir-akhir ini, kamu tidak boleh lembur.
Hasilnya sudah keluar. Kamu lihat dong. Hello. Kak Fong. Aku kasih tahu ya, sekarang aku lagi berobat di rumah sakit Shanghai. Aku lihat Xiao Chen. Dia sakit, aku juga nggak terlalu tahu. Tapi ada cowok yang nemenin dia, cuma. Mereka berdua keluar dari bagian kebidanan. Aku nggak nyapa, soalnya dari kebidanan. Kawak. Apa itu yang kemarin? Yang dia bawa pulang, Shen Hou itu? Kayaknya nggak mirip, gini aja. Aku foto terus kirim ke kamu ya. Halo Bu, Kamu di mana? aku di kantor. Sekarang udah berani bohong ya? Cowok yang nemenin kamu ke kebidanan, siapa? Aku, Kamu hamil ja? kok kamu tahu? Kalau bukan karena Tante Tian kasih tahu, kamu mau sembunyiin sampai kapan? Kamu minta kakak ke aku buat daftar nikah ya? Udah nikah belum? Terus anaknya siapa? Nggak Bu, Yan Xiao Chen, sekarang kamu berani banget ya? Semakin menjadi hamil duluan sebelum nikah. Kamu nggak malu apa? Aku ngomong sama kamu loh. Dengerin nggak sih? Cepat pulang, dari Shanghai langsung balik. Jelasin semuanya. Ada apa? Ibu kamu ngomong apa? Ibu tahu.